mungkin saya rasa yang terbaru kali ya. Dia mengatakan nanti ini sholat Jumat akan dipimpin imamnya, khatibnya nih perempuan. Ya, tadi belum kita bahas tuh. Iya, dari perempuan katanya ya. Nah, kenapa dia bisa katakan seperti itu? Nah, terus dia pernah mengatakan dia seolah-olah meragukan kalau Allah itu kok bisa hanya berbahasa Arab begitu ya. Nah, itu juga mungkin untuk menjawab kenapa Al-Quran itu ya hanya sabdanya Muhammad saja ya. Dia nggak sebut mungkin karangan ya, tapi di sabda Muhammad saja, bukannya kalam Allah begitu ya. Wah, itu langsung marah tuh ya muslim-muslim. Nah, kenapa dia bikin statement lagi menyebut tanah suci malah di Indonesia ya, ngapain ke Mekah begitu ya. Nah, walaupun mungkin dia agak sedikit bantah begitu ya. Nah, wanita boleh jadi imam dan khotib salat begitu kan, yang tadi itu ke depan akan mungkin dipraktekkan di Al Zaitun, dia bilang ya, mungkin mahasiswa-mahasiswa santri-santrinya akan memimpin begitu. Nah, juga dia menyatakan masjid tempatnya orang frustasi, orang yang kikir dan kecewa begitu. Nah, itu saya yakin karena dia mungkin mendapatkan saat dia mulai membandingkan kitab-kitab Jabur, kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil yang ada di Alkitab, yang ada di Bible. Dia bisa melihat beda jauh, mulai dia tarik benang merahnya ya, mulai dari penciptaan sampai nanti neraka. Oh ya, tadi saya ingat kenapa dia push itu, ya supaya kita tahu sekarang orang Islam kalau cuma berdasarkan Quran, masa surganya seperti itu yang ada 72 bidadari segala macam. Dia mulai tanya-tanya, dia berlogika begitu ya, dia bernalar, dia mempertanyakan, punya analisa kritik, makanya dia juga ngomong, jangan cuma membelok saja. Lanjut Pak SK. Oke Pak Paul, terima kasih, selamat malam semuanya, shalom. Shalom. Jadi sebenarnya buat kita orang Kristen yang sudah mengerti baca Alkitab, ya, baca Bible, seperti permintaan Panji Gumilang kepada para santrinya, yang dia mengatakan satu kali dalam, mungkin udah beberapa kali ya, tapi baru di podcast mungkin sekali, bahwa saya sudah semenjak berdirinya Al Zaitun, ya, mulai berdirinya Al Zaitun, saya sudah menganjurkan kepada santri-santri saya, kita harus baca jangan, kalian pada banyak sampai saat ini belum tahu perjanjian lama, kitab-kitab yang lain ya, seperti Taurat dan Injil, sehingga kalian tidak mengerti tentang Tuhan yang sesungguhnya begitu ya. Nah, jadi saya melihat Panji Gumilang ini sudah mengalami, dia kan seorang pembelajar yang baik ya, seperti saya jelaskan, dia ngerti Ibrani sekarang, dia ngerti Mandarin, dia ngerti, bisa berbahasa Inggris, bisa bahasa Arab, Indonesia gitu ya. Jadi 5 bahasa dia kuasai. Wah, keren amat. Ya keren Pak, dia ngerti Ibrani, Pak. Iya. Ya beda lah sama si Anwar Abbas. Anwar Abbas mah mungkin kalau diadu jauh banget, nggak ngerti dia apa-apa kan. Orang yang belajar mau, dan dia belajar peternakan, perikanan, pertanian, ternak ayam segala macam ya, untuk kebutuhan di sana, bahkan sampai teknologi air minum segala macam, pabrik, bahkan perkapalan ya, yang kemarin saya katakan bisa bikin sampai 600 ton untuk kelas santri, luar biasa begitu ya. Nah, sampai kagum lah gitu ya, kelasnya Panji ini luar biasa, mestinya muslim itu berbangga. Nah, jadi dia sarankan kita ini jangan cuma baca Quran, mesti baca juga kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil, ya, Jabur. Kalau enggak, Anda akan terputus. Anda tidak akan mengenal Allah yang benar.
begitu ya. Jadi ya saya mungkin bahasanya agak lupa ya, tapi kira-kira dia mendorong untuk seperti itu. Nah, saya lihat ini dia mengalami pencerahan seperti itu, sama seperti Buya Syakur juga saya yakin dia baca, dia bandingkan ya. Kalau kemarin judul kitab Panji Gumilang, Buya Syakur dan siapa Gibran, ya Gibran mungkin dari istrinya yang notabene Silvi itu Katolik begitu ya. Ya mungkin dia nggak terlalu baca, tapi dari tingkah lakunya dia tahu. Nah, jadi orang-orang yang baca Alkitab, ya, baca Bible, di mana di situ ada Taurat, di situ ada Jabur, di situ ada Injil, mereka mengalami pencerahan, berbeda langsung sikapnya, ya. Mereka memiliki hati yang jauh lebih tenang, yang jauh lebih damai, bisa mengasihi, bisa toleran, bisa baik, bisa punya pikiran, wawasan yang luas, open minded, tidak tertutup. Nah, saya pikir itu ya. Nah, bagi kita juga kalau kita pandang dari teologi Kristen ya, jadi buat kita kan memang ini orang-orang yang nggak mengenal Tuhan pada puasa 30 hari ya, mereka lakukan hal-hal yang ritual begitu ya, harus jongkok, lipat tangan, harus mengucapkan doa yang diulang-ulang, harus naik haji bayar 100 juta, kira-kira 90 sampai 100 juta, 50 jutanya, 50%-nya, 50 jutanya disubsidi sama pemerintah, sehingga pemerintah tiap tahun mesti mengeluarkan 11-12 triliun ya untuk naik haji ya, uang negara disedot habis buat Arab begitu ya. Kalau 20 tahun udah berapa ratus triliun, dan negara-negara miskin yang lain, Iran, Irak, Afghanistan, Pakistan, semua Suriah ya kesedot semua. Arab kaya, minimal dia mungkin 500 triliun sampai 1000 triliun satu tahun dari naik haji, tenang-tenang saja ya. Jadi dia ketawa lah ya, walaupun rajanya ya malah buka kasino, buka tempat-tempat yang justru orang-orang Muslim bertanya-tanya, kok Arab bisa seperti ini begitu ya, buat mereka itu kan jadi musyrik begitu ya. Tapi mereka semuanya walaupun mencak-mencak ya menyerahkan duitnya ke sana, ke Arab ya, setor ya, hampir 1000 triliun mungkin si Arab itu dapat setiap tahun. Apalagi dia mau naikkan kuotanya jadi berapa juta tuh, kalau nggak salah 4 juta atau 5 juta orang ya, dari yang 2 juta orang. Nah, jadi buat kita itu Muslim ini ya memang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ya. Kenapa kita bisa bilang begitu ya? Dari teologi Kristen ya, pertama yang sudah pasti mendukung adalah ayatnya di dalam Yesus. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang orang bisa selamat ya. Bahkan nabinya saja tercatat di Qur'annya akan nggak tahu kalau waktu ditanya mau kemana. Bisa jadi anaknya ya mas gitu ya, saya tidak bisa menjamin begitu ya. Bahkan Quraisy Shihab aja, Quraisy Shihab aja mengatakan Muhammad aja nggak ada jaminan gitu ya. Itu hak prerogatifnya Tuhan, Allah SWT dia bilang begitu ya. Tapi berbeda dengan ajaran kita ya. Tukang jamu pun, tukang beca aja ya, yang percaya Yesus dijamin masuk surga. Jadi berbeda jauh ya. Jadi buat kita, kalau teologi kita kan udah jelas-jelasnya, cuman hanya ikutin ritual-ritual agama yang diciptakan oleh manusia ya, diajarin ya, ikut-ikutin, mungkin contoh-contoh juga copy-copy dari ajaran-ajaran yang sebelumnya. Nah, jadi buat kita ya kita tertawa. Tapi by the way, karena judul kita mengenai Panji Gumilang, jadi saya melihat yaitu untuk menjawab juga beberapa pernyataan-pernyataan dia yang kontroversi. Nah, saya juga berpikir kenapa dia bisa menyatakan hal yang menjadi hal yang kontroversial begitu ya. Jadi salat Idul Fitri yang menempatkan jemaah perempuan di saf terdepan menjadi imam khatib, menjadi imamnya atau khotibnya. Bahkan waktu Departemen Agama datang itu ke sana, mungkin saya rasa yang terbaru kali ya, dia mengatakan nanti ini sholat Jumat akan dipimpin imamnya, khatibnya nih
perempuan, ya Perempuan. dari Tadi belum kita bahas iya, tuh. iya dari perempuan katanya ya. Nah, kenapa dia bisa katakan seperti itu? Nah, terus dia pernah mengatakan dia seolah-olah meragukan kalau Allah itu kok bisa hanya berbahasa Arab begitu ya. Nah, itu juga mungkin untuk menjawab kenapa Al-Quran itu ya hanya sabdanya Muhammad saja ya. Dia nggak sebut mungkin karangan ya, tapi di sabda Muhammad saja, bukannya kalam Allah begitu ya. Wah, itu langsung marah tuh ya Muslim-Muslim. Nah, kenapa dia bikin statement lagi menyebut tanah suci malah di Indonesia ya, ngapain ke Mekah begitu ya. Nah, walaupun mungkin dia agak sedikit bantah begitu ya. Nah, wanita boleh jadi imam dan khotib salat begitu kan, yang tadi itu ke depan akan mungkin dipraktekkan di Al Zaitun, dia bilang ya, mungkin mahasiswa-mahasiswa santri-santrinya akan memimpin begitu. Nah, juga dia menyatakan masjid tempatnya orang frustasi, orang yang kikir dan kecewa begitu. Nah, itu saya yakin karena dia mungkin mendapatkan saat dia mulai membandingkan kitab-kitab Jabur, kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil yang ada di Alkitab, yang ada di Bible. Dia bisa melihat beda jauh, mulai dia tarik benang merahnya ya, mulai dari penciptaan sampai nanti neraka. Oh ya, tadi saya ingat kenapa dia push itu, ya supaya kita tahu sekarang orang Islam kalau cuma berdasarkan Quran, surganya seperti itu yang ada 72 bidadari segala macam. Dia mulai tanya-tanya, dia berlogika begitu ya, dia bernalar, dia mempertanyakan, punya analisa kritik, makanya dia juga ngomong, jangan cuma membelok saja, jangan cuma hafal saja, mesti punya analisa thinking, bisa evaluasi begitu, sehingga bisa jadi punya inovasi seperti Barat, seperti China yang dia bilang komunis, orang komunis itu malah tabiatnya baik, karakternya baik, lemah lembut, ngomongnya sopan. Berbeda malah yang kita orang yang mengaku Islam yang ramah, malah bahasanya kasar, semacam teriak-teriak, keijik seperti akhirnya dia juga kan melihat ya, jadi dia bisa menganalisa, membelok saja, dia bisa membaca situasi, bagaimana kok negara yang menyatakan katanya ajarannya rahmatan, ajarannya damai, ajarannya sempurna, kok perang-perang mulu, kok nggak ada damai-damainya, ya, kok kasar, kok keras, malah mau mengkudeta negara, ya, Rizik mau bawa memprovokasi umatnya, nyerang Jokowi di istana, ya, mau duduk di istana segala macam. Jadi dia lihat bahkan di Timur Tengah, di Arab semua begitu semua, Afghanistan begitu semua, miskin, kumuh, jorok, ya, korban poligami, banyak yang bodoh, tidak sekolah, tertinggal, ya. Jadi dia lihat berbeda kok dengan negara yang disebut di Quran itu kafir, kok maju, kok pintar, kok cerdas, banyak penemu-penemu ya tercatat begitu ya. Nah, jadi berbeda dan analisa dia jalan begitu ya. Jadi dia nggak hanya mau membelok saja. Nah, dari situlah akhirnya dia mulai mencari, dan saya yakin dia akhirnya bisa membandingkan antara Bible ya, kitab yang ada Jabur, ada Taurat dan Injilnya itu dengan yang isinya Al-Quran, sehingga dia punya pikiran, wawasan yang lebih luas lagi begitu. Dan ini juga untuk menjawab dia pertanyaan yang menyatakan pernyataan dia Al Zaitun itu menganut mazhab Soekarno ya. Ya dia kenapa bangga dengan mazhab Soekarno? Soekarno itu orang Muslim tapi dia punya wawasan yang luas ya, yang dewasa, sehingga bisa dipercaya oleh seluruh bangsa ini jadi presiden Republik Indonesia begitu. Jadi mestinya rakyat Indonesia mesti seperti ini, jangan sampai dijajah juga, termasuk dijajah Arab, termasuk dia nggak setuju uang kita ngapain habis di Arab begitu ya, di Al Zaitun aja tanah Indonesia, makanya dia bangga nyanyi lagu-lagu Indonesia 3 stansanya begitu. Nah, kalau dia menyanyikan lagu Yahudi ya itu bagus untuk menunjukkan Islam yang ramah, Islam yang damai, Islam yang indah begitu. Jangan Islam yang kasar, model Rizik, model Bahar. Nah, justru mestinya berbangga dengan Buya Syakur, dengan
si siapa nih, si Panji Gumilang begitu ya. Tapi ya lagi-lagi lah, memang Muslim itu kan ya buat kita nggak mengenal Tuhan ya gampang diprovokasi ya, jadi cuman ritual-ritual aja. Dan Panji Gumilang sudah menang, dia sudah dapat mengenal Tuhan yang mulai benar begitu, bahwa Tuhan itu nggak perlu ngapain lagi mesti di wanita pria dipisah-pisahkan begitu segala macam ya. Ya Tuhan itu bisa ditemui di mana saja ya, bahwa Tuhan bisa berbicara dengan Daud di goa, di jalan, di istananya, di rumahnya, di kamarnya. Tuhan bisa, tidak terbatas oleh ruang waktu, nggak usah diatur-atur, mesti 5 kali ketemu, mesti jam segini, mesti ini. Dia mulai terbuka lah, saya yakin ya. Nah, jadi orang-orang yang sering membaca, yang mau membuka open minded, dia pasti akan tercerahkan ya, lebih berwawasan dibanding orang yang dilarang-larang, nggak boleh baca kitab ini, nanti kamu murtad, kamu kafir. Ya akhirnya jadi bodoh-bodoh terus. Ya hanya terkungkung pikirannya di situ. Kan orang kalau terbuka bisa bandingkan, ya kan, kita kan orang dikasih akal budi. Kalau memang itu yang tidak baik di Bible, di Alkitab, ya nggak usah diikutin, tinggalkan begitu. Kenapa mesti dilarang-larang? Kenapa dibilang mesti takut murtad? Nah, akhirnya dia lakukan, malah dia push murid-muridnya, santrinya baca tuh Bible begitu ya. Nah, saya rasa itu juga Buya Syakur juga banyak hal-hal yang itu dia sebutkan, kan nabi-nabinya semua segala macam itu ngambilnya dari Alkitab, mana ada di Quran. Quran kan jauh buat kita, jauh kalah lengkap banget dibanding Alkitab begitu. Bahkan kita lihat banyakkan hal-hal yang dikopi dari Alkitab begitu. Jadi ciri-ciri orang pintar ya mesti open minded salah satunya begitu ya. Kalau nggak open minded, orang Islam ya gampang di BO-in sama MUI, nggak bisa menganalisa siapa model-model Anwar Abbas yang tukang hoak, tukang fitnah ya, memfitnah Panji Gumilang komunis hanya dari editan video begitu ya. Orang bodoh begitu ya, lebih memilih BNPT dibubarkan daripada mengecam teroris, daripada mengecam Bahar, daripada mengecam Rizik, FPI yang kasar, yang radikal, teroris-teroris begitu ya, ustadz-ustadz yang cabul, mana pernah dikecam oleh MUI begitu ya. Tapi model-model Panji Gumilang, Buya Syakur malah berani gitu menyatakan kebenaran. Nah, jadi kita bisa melihat model-model MUI ini mana layak dipercaya. Kalau muslimnya pintar, nggak belajar ngafal, nge-BO aja, analisa thinkingnya jalan seperti Panji Gumilang, Buya Syakur, ya otomatis mereka pasti akan bisa melihat dari karakter orang-orang ini yang di MUI mana yang bisa dipercaya dengan Panji Gumilang begitu ya. Mestinya seperti itu begitu. Nah, jadi saya juga tadi dengar satu nih komentarnya Ngabalin ini, kacau juga nih ya. Juru bicara presiden dia katakan, kalian itu jangan nuduh-nuduh dari istana presiden membacking intelijen. Kalau kalian mau ambil Al-Zaitun, ambil saja. Kalian rampok lah, kalian rampas, kalian ini, kira-kira begitu bahasanya. Kacau gitu loh, di juru bicara presiden. Istana itu sebagai negara bukannya hadir ya, cari data informasi yang objektif, malah membiarkan orang-orang radikal ini, dia mau cari aman istana, jangan serang-serang Jokowi, jangan serang-serang istana. Mau ambil Al-Zaitun, ambil aja, rampak aja. Jadi bukannya negara itu hadir ya untuk melindungi, menjalankan hukum yang benar begitu. Siapa yang salah, kalau memang salah baru ditindak, masa dibiarkan seperti itu hanya untuk cari aman. Nah, inilah negara-negara Muslim susah kapan mau majunya, pola pikir model-model begini begitu ya. Ya kita harapkanlah lewat orang-orang Kristen, orang-orang ini yang open minded ya, yang terbuka, kita mau baca Quran kayak mau baca buku Weda kayak mau baca apa, kita nggak terpengaruh, tapi kita sebagai wawasan, sehingga wawasan cakrawala berpikir kita bagus, yang baik kita ambil, yang kurang baik ya nggak usah ditiru kalau memang menurut kita tidak baik. Nah, bukannya malah close minded ya, nggak berani terbuka begitu ya. Kalau nggak berani terbuka ya bego terus lah, membeo terus. Ya itu dulu Pak Paul, nanti kalau ada ini baru saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut, Gajah Mada. Kau bilang kau menang debat,
lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.